minggu yang baru, berkatnya baru, terobosannya baru. Amin. Mujizatnya baru. Yang percaya berkata amin. Pagi ini saya memberi judul renungan, Tuhan memberi peningkatan atau pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 5-7 berbunyi, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam ayat ini kita tahu bahwa sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan sebuah gereja terjadi karena kasih karunia, karena Tuhan, bukan karena kerja keras seorang hamba Tuhan. Sebab Allah yang memberi pertumbuhan atas segala sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa keberhasilan seseorang dalam kehidupannya juga terjadi karena kasih karunia. Seharusnya di dalam Tuhan yang benar bukanlah bekerja keras membanting tulang, namun bekerja dengan kasih karunia. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang menjadi letih lesu dan berbeban berat pada saat mereka bekerja di luar kasih karunia. Akibatnya mereka merasa jenuh dan berkeluh kesah. Solusinya mereka harus datang kepada Yesus dan menyadari bahwa kesuksesan hidup mereka adalah karena kasih karunia, karena Tuhan. Orang yang bekerja dengan kasih karunia tidak perlu mengejar berkat, tetapi mereka tinggal mengambil berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Ada sukacita dan damai sejahtera ketika bekerja. Pertanyaannya, siapa yang mau hidup dalam kasih karunia? Boleh angkat tangan? Oke, semuanya tentunya. Pertanyaan yang kedua, apa itu kasih karunia Allah? Secara sederhana, saya mau sampaikan, kasih karunia Tuhan artinya Allah yang menyelamatkan Anda karena Yesus, Allah yang memulihkan Anda karena Yesus, Allah yang menyembuhkan kita karena Yesus, Allah yang memberi pertumbuhan karena Yesus, Allah yang memberkati serta membuat kita sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda karena Yesus. Semua itu kita dapatkan bukan karena usaha kita. Kasih karunia Allah diberikan kepada kita berdasarkan karya Yesus di kayu salib, bukan karena karya kita. Galatia 5 ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang merasa bahwa keberhasilan hidupnya adalah karena kerja keras. Hal itu karena mereka tidak mengerti kebenaran tentang hidup dalam kasih karunia. Sadarilah bahwa Anda hidup di luar kasih karunia jika Anda percaya atau menganggap semua berkat, keberhasilan, kesehatan, kemakmuran, pertumbuhan yang Anda terima adalah karena upaya Anda, karena ketaatan Anda, kebaikan Anda, maupun kerja keras Anda. Ketika Anda merasa diri Anda layak, maka Anda lepas dari Kristus. Anda akan kehilangan kasih karunia, dan Kristus tidak ngefek dalam hidupmu. Saya beri contoh, kita sering mendengar hamba Tuhan berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Saudara, jadi ketika seorang diberkati, kenapa kamu diberkati? Karena saya banyak doa. Siapa yang dimuliakan? Orang tersebut. Tapi hari ini saya mau mengatakan buat saudara, kita diberkati bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Yesus. Kita selamat bukan karena kepatuhan kita, tapi karena kepatuhan Yesus. Itulah kasih karunia. Kasih karunia diberikan dengan berlimpah-limpah kepada kita sesuai dengan standar kebaikan Tuhan Yesus yang tak terbatas. Jauh lebih tinggi daripada standar kebaikan manusia. Ketika Anda menyadari bahwa semua pencapaian dalam hidupmu terjadi bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, maka Anda tidak akan memegahkan diri atau sombong dengan semua ini. Bagaimana cara untuk mendapatkan kasih karunia? Yang pertama, percaya bahwa Allah ada dan Allah memberkati Anda. Ya, saudaraku, dengan iman, itu Ibrani 11 ayat 6. Yang kedua, berserah dalam hadirat Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata kasih karunia pertama kali muncul itu dalam Kejadian 6 ayat 8. Ya saudaraku, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh artinya apa? Rest. Nuh artinya istirahat. Nuh artinya sabat. Ketika Anda berserah, Anda rest, Anda sabat, kasih karunia turun atas Anda. Renungkan, orang yang sadar hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak akan rendah diri atau minder, dan juga tidak akan sombong, karena semua adalah kasih karunia. Biarlah nama Tuhan. Jadi ketika ada orang tanya ke saya, Pak Agung, kenapa Anda diberkati?
Saya nggak jawab karena saya banyak doa. Tidak, tapi karena semua adalah kasih karunia. Semua karena karya Yesus di kayu salib. Jadi siapa yang dapat kemuliaan? Tuhan Yesus, bukan saya. Pertanyaannya, apakah saya kemudian nggak berdoa? Saya berdoa. Saya bahkan bisa berjam-jam berdoa. Tapi bukan karena itu Tuhan memberkati saya. Waktu doa saya adalah waktu bergaul saya dengan Tuhan. Bukan karena doa saya yang panjang inilah yang membuat Tuhan memberkati saya. Tapi semua karena kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Selamat memulai pekan yang baru. God bless you. Shalom.